Salam, selamat pagi anak-anak. Semangat ya belajarnya hari ini. Sekarang kita masuk di subtema 4. Anak-anak buka buku tematiknya halaman 131. Pertama, pelajaran bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang kegiatan wisata. Ya, kegiatan wisata ada dua jenis, yaitu wisata sejarah dan wisata alam. Ya, wisata sejarah contohnya Monas, Candi, museum, dan bangunan sejarah lainnya. Ya, contoh wisata alam yaitu di kebun binatang, pantai, pegunungan, taman bunga, dan lain-lain ya. Jadi itu dua jenis kegiatan wisata. Sekarang kita perhatikan yang ayo mengamati. Kalian perhatikan dua gambar di situ. Pantai banyak dikunjungi oleh wisatawan. Pemandangan langit dan laut yang luas sangat indah. Berwisata di pantai termasuk kegiatan wisata alam ya. Oke, silakan anak-anak isi di situ. Selanjutnya, Indonesia memiliki banyak peninggalan bersejarah. Di antaranya adalah candi-candi kuno. Berkunjung ke candi termasuk kegiatan wisata? Ya, jawabannya wisata sejarah ya. Oke. Silakan anak-anak isi di situ. Ya, selanjutnya anak-anak perhatikan yang teks di halaman 132. Anak-anak nanti baca saja ya. Berwisata ke Istana Bogor. Nah, kalau berwisata ke Istana Bogor, maka Istana Bogor itu merupakan wisata sejarah ya, karena di dalamnya terdapat banyak peninggalan bersejarah. Selanjutnya untuk yang halaman 133, kalian baca saja dongeng yang berjudul Rusa dan Kura-Kura. Ya, Mister mau kasih tahu juga inti dari dongeng tersebut, yaitu kita tidak boleh sombong dan tidak boleh mengejek teman atau orang lain. Selanjutnya kita perhatikan halaman 134. Kita akan sama-sama menjawab yang ayo menulis di situ. Susunlah kata-kata acak berikut menjadi kalimat yang benar. 1. Tinggal rusa di Bukit Telaga dekat. Nah, kalimat yang benarnya yaitu rusa tinggal di Bukit Telaga. 2. Lain sering rusa hewan mengejek. Yang benar yaitu rusa sering mengejek hewan lain. 3. Makanan mondar-mandir mencari kura-kura. Ya, yang benarnya kura-kura mondar-mandir mencari makanan. 4. Bukit kura-kura menggelinding menuruni. Ya, yang benarnya kura-kura menggelinding menuruni bukit. 5. Kaki terjatuh hingga tergelincir rusa. Yang benar yaitu kaki rusa tergelincir hingga terjatuh. Jangan lupa di awal kalimat kalian menulis menggunakan huruf kapital. Ya, oke, kalau itu sudah selesai, sekarang anak-anak perhatikan di halaman 135 dan 136 kita skip saja. Kita langsung masuk di pelajaran SBDP. Nah, di sini tidak usah kita praktekkan, tetapi dari situ kita bisa belajar membuat bentuk hewan dari plastisin ya. Oke, kita mau membuat rusa, ular ataupun hewan lainnya dari plastisin ya. Kita bisa menggunakan bahan dari plastisin. Oke. Ya, selanjutnya kita masuk di pembelajaran 2. Kalian perhatikan yang teks yang berjudul berwisata ke pantai ya. Di situ anak-anak baca saja. Tapi intinya pantai itu merupakan tempat wisata alam atau bersejarah? Ya, tempat wisata alam ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan di halaman 141. Ya, kita perhatikan yang ayo berlatih. Nah, di situ rusa meminta maaf kepada kura-kura ya, karena dia sudah
mengejek kura-kura. Ya, sikap dari rusa di situ patut kita contohi ya, karena setelah dia melakukan kesalahan dia tidak lupa meminta maaf kepada temannya. Nah, sikap dari kura-kura juga baik ya, karena dia memaafkan rusa. Oke. Dan untuk halaman 142 kita skip saja ya, tidak usah dikerjakan. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk di pembelajaran 3. Untuk halaman 143 kita skip saja. Halaman 144 nanti anak-anak baca saja. Di situ percakapan antara gajah dan 2 tikus. Dan yang halaman 145 itu tidak usah dikerjakan. Begitu juga dengan 146 bagian atas ya. Ya, tidak usah anak-anak kerjakan. Sekarang kita masuk di pelajaran matematika. Ya, anak-anak perhatikan contoh di sini. Nah, ini merupakan gambar bangun datar. Ya, bangun datar ini dibagi menjadi 2 bagian. Nah, 2 bagian ini masing-masing bernilai setengah atau 1/2 ya. 1 dari 2 bagian. Nah, bagian pertama jumlah di dalamnya ada berapa? Ada 2 ya, 1, 2. Ya. Dan bagian kedua nilainya ada berapa? Ada 2 ya. 1, 2. Maka jumlah seluruh yang ada dalam bangun datar ini adalah ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, setengah dari 4 ini itu sama dengan berapa? Setengah atau 1/2 dari jumlah seluruh 4 ini ada 2 ya. Maka setengah dari 4 adalah 2 ya. Oke. Kalian bisa perhatikan, ini nilainya setengah yang berjumlah 2 dan ini nilainya setengah yang berjumlah 2. Ya, selanjutnya anak-anak perhatikan ini. Ya. Ini merupakan satu bangun datar. Nah, di dalamnya terdapat berapa segitiga? Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari ke-6 jumlah segitiga ini dibagi menjadi 2 bagian. Maka setengahnya atau 1/2 dari 6 ini adalah 3 ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, maka setengah dari 6 ini adalah 1/2 ya. Masing-masing nilainya 1/2 atau setengah. Maka setengah dari 6 adalah 3. Selanjutnya, bagian kedua, jumlah seluruh yang ada di dalam bangun datar ini ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bangun datar ini dibagi menjadi berapa bagian? 1, 2, 3, 4 ya. Menjadi 4 bagian. Maka 4 bagian ini masing-masing nilainya adalah 1/4 ya. 1 dari 4 bagian disebut dengan 1/4 ya. Maka 1/4 dari 8 jumlah seluruh ini ada berapa? Karena ini nilainya 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Maka 1/4 di sini nilainya ada berapa? Ada 2, 1, 2 ya. Oke. Masing-masing bernilai 2 ya. Oke. Nah, 1/4 ini nilainya 2. Begitu juga seterusnya. Maka 1/4 atau 1/4 dari 8 adalah 2 ya. Selanjutnya nomor 3 ya. Nah, ini dibagi menjadi berapa bagian? Menjadi 3 bagian. Maka kita tulis di sini 1/3 atau 1/3. 1/3 dari 6 adalah 2. Selanjutnya nomor 4. Nah, bangun ini dibagi menjadi berapa bagian? Menjadi 2 bagian ya. Maka masing-masing nilainya adalah
1/2, 1/2. Maka kita tulis di sini 1/2 dari jumlah seluruhnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 adalah 4. Ini nilainya 1/2, yaitu jumlahnya 4. Dan ini juga 1/2 nilainya adalah 4. Oke, selanjutnya nomor 3. Nah, titik-titik dari titik-titik adalah 3. Nah, bangun ini dibagi menjadi berapa bagian? 1, 2, 3 ya. Oke, maka kita tulis 1/3. 1/3 dari berapa jumlah seluruhnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 1/3 atau 1/3 dari 9 adalah 3. Oke, silakan anak-anak isi ya. Ya, jadi nanti kalau misalnya kalian mau masuk kelas 3, misalnya masuk kelas 3, kalian bisa mengenal cara yang lain untuk bisa mengetahui pecahan dari setiap angka yang ada ya. Oke, sekarang kita masuk di pelajaran SBDP. Anak-anak buka halaman 148, yaitu tentang membuat kerajinan tangan ya. Oke, kita bisa membuat kerajinan tangan dari alam ya, dari bahan alam seperti tanah liat ya. Tanah liat kita bisa gunakan untuk membuat bentuk hewan ya. Jadi membuat bentuk hewan itu bukan hanya dari plastisin saja, tetapi bisa juga dari bahan alam seperti tanah liat ya. Oke, tapi di sini kita tidak usah praktikkan. Intinya kalian bisa memahami bahwa tanah liat itu merupakan bahan alam dan plastisin itu merupakan bahan buatan. Ya, dari kedua bahan itu kita bisa membuat karya bentuk hewan. Oke. Dan untuk tugas yang anak-anak harus kirim hari ini, yaitu nanti kalian mengerjakan evaluasi 3 ya. Oke, ingat ya, tugasnya jangan lupa dikirim di GCR. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang Mister sudah jelaskan dapat anak-anak pahami. Terima kasih, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.